Halo, welcome back in my experience on 5 minutes with Cerita Alfi. Kali ini setelah di beberapa video membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan buyer, bagaimana dealing dengan buyer hingga bisa ekspor, dan bagaimana cara pengamanan dalam kontrak serta pembayarannya. Kali ini saya akan membahas pengalaman tentang cara komunikasi dasar dengan buyer menggunakan bahasa Inggris, karena banyak sekali di beberapa sosial media saya yang bertanya tentang bagaimana sih kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, bagaimana sih cara membuka komunikasi dengan buyer. Yaps, pada dasarnya biasanya buyer itu nanti akan menghubungi kita terlebih dahulu ya. Tentunya mereka bisa mendapatkan link kita itu entah dari media sosial, entah itu dari website, ataupun dari pameran-pameran dan relasi-relasi yang kita miliki. Contohnya yang pertama itu ketika ada buyer datang dan bertemu dengan kita, yang pertama itu kita cukup tanyakan terlebih dahulu what you need. Jadi apa sih yang dibutuhkan buyer itu? Jadi kita harus tanya dulu kebutuhan buyer itu apa sih, barang apa yang dia butuhkan. Nah selain itu, karena kita ini sebagai trader, kita harus mencari tahu dulu si what's you need dari si buyer tersebut. Jadi setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, baru kita kasih offering untuk produk knowledge kita tentunya. Nah, setelah produk knowledge yang mereka inginkan itu selesai dan mereka pahami, baru kita masuk ke sisi spesifikasi. Nah, kita tanyakan ke mereka, what's your specification you want? Yang pertama itu kita bisa menanyakan spesifikasinya itu seperti apa sih? Misalnya kayak yang saya ekspor itu adalah arang. Apakah arangnya membutuhkan arang yang dari coconut ataukah arang dari hardwood charcoal? Seperti keterkaitan yang nomor 1 tadi, yaitu setelah kita menjelaskan spesifikasinya, baru kita membahas kepada produk yang secara detailnya, yaitu yang tadi saya sampaikan. Misalnya apa kebutuhannya, ada hardwood charcoal, terus kayunya dari kayu apa, kita tanyakan seperti apa. Setelah itu kita tanyakan lagi lebih spesifikasinya, mau dikirimnya kemana. Kemudian setelah itu kita juga tanyakan kepada mereka berapa kilogram yang ingin mereka gunakan. Misalnya yaitu per 20 kilo, per 25 kilo untuk packagingnya. Kemudian apakah dia membutuhkan menggunakan brand sendiri atau tanpa brand. Nah itu wajib kalian tanyakan terlebih dahulu. So you need to ask about the specification what buyer need it, like that. Dan yang ketiganya, setelah itu kita baru tanyakan juga tentang harganya. Jadi kita jangan kasih harga terlebih dahulu. Memang ada beberapa buyer itu yang meminta harga terlebih dahulu, tetapi kita juga harus balik bertanya kepada mereka karena terkadang itu menjadi jebakan untuk kita. Misalnya kita tanyakan, what your target price? Karena terkadang ketika kita kasih harga ke mereka, ternyata harga kita ketinggian. Dan ternyata mereka mintanya spesifikasi yang memang good quality. Tentu itu tidak adil antara si penjual dan si pembeli, atau antara trader dan juga buyer ya. Sehingga kita perlu yang namanya menanyakan dulu target price. Itu sangat-sangat penting. Karena kalau misalnya kita memberikan price tapi tidak sesuai dengan target, sama aja bohong, itu nggak akan dealing tentunya dengan si buyer ya. So, setelah kita tahu target price mereka, misalnya masuk itu, wah alhamdulillah dong, luar biasa banget. Tapi kalau nggak masuk misalnya karena harganya kerendahan, nah kita explain, we give the explain to buyer. Jadi kita kasih to explain penjelasannya gitu. Misalnya nih ke buyer itu, untuk harga segitu itu nggak masuk karena memang kualitasnya A, B, C, D. Kalian jelaskan kayak pengalaman-pengalamanku sebelumnya, ketika dia minta di harga yang rendah tapi kualitasnya bagus, saya jelaskan seperti ini. So sorry sir, we cannot give the price like your target price because our specification is very good like you want. Jadi kita kasih tahu dan kita share juga hasil dari uji laboratoriumnya seperti MSDS-nya atau COA-nya, sehingga buyer pun bisa paham dan mengerti seperti itu. Nah, kalau misalnya bayarnya masih kekeh pengen harga segitu, itu berarti bukan target kita, buyer tersebut bukan targetnya kita, atau kita bisa downgrade untuk kualitinya. Tentunya dengan memberitahu kepada mereka, we can give a price like your target price, but the quality not same like you want. Kayak gitu contohnya itu.
kita bisa kasih harga sesuai yang mereka mau, tapi tentunya dengan kualitasnya yang berbeda. Kita sampaikan seperti itu, sehingga kita bisa menemukan titik di mana kita bisa bekerja sama satu sama lain. Nah, setelah kita menanyakan target price, kemudian kita tanya lebih lanjut, sistem apa yang ingin digunakannya, what system you want, misalnya Xwork, FOB, atau CIF. Tentunya harga yang kita kasih di awal itu adalah harga Xwork, di mana harganya adalah harga pabrik. Nah, kalau dia mau FOB atau CIF, berarti harganya bakalan beda lagi. Nah, itu perlu kita hitung dulu, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya. Selain itu juga, setelah kita clear dengan sistem mereka, kita juga tanya, how about the term payment? Misalnya, term payment-nya itu apakah menggunakan LC, kemudian apakah menggunakan VT atau transfer. Misalnya kalau transfer otomatis harus ada down payment. Nah, berapa sih down payment itu layaknya? Amannya sih di 50% ya guys, tapi standar internasionalnya 30% juga oke kok. Cuman kalau di bawah 30%, pikir-pikir lagi deh, karena itu beresiko untuk kita selaku trader ataupun selaku supplier. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah itu dia tips cara berkomunikasi secara dasar ataupun simple dengan buyer untuk bisa dealing. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Cerita Alfi, karena setiap minggunya akan selalu ada tips-tips untuk bisa menjadi eksportir. See you on next video.